Pada pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan saat bermain imbang 1-1 melawan timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Meskipun laga berakhir tanpa pemenang, sejumlah pemain kunci Indonesia tampil gemilang, mencatatkan statistik yang mengesankan dan memainkan peran penting dalam menjaga peluang Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Indonesia unggul terlebih dahulu berkat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19, memanfaatkan kecepatan dan kelincahan yang menjadi ciri khas permainannya. Sayangnya, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Musab Al-Juwair di menit ke-45+3. Meskipun begitu, penampilan timnas Indonesia patut diapresiasi, terutama berkat kontribusi individu beberapa pemain yang mencatatkan statistik istimewa. Kiper anyar timnas Indonesia, Maarten Paes, mencatatkan debut yang penuh dinamika. Walaupun sempat membuat kesalahan yang berujung penalti, ia berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi penalti Salem Al-Dausari pada menit ke-79. Penyelamatan penting ini menjadi momen krusial yang menjaga timnas Indonesia tetap dalam persaingan hingga peluit akhir dibunyikan. Statistik Paes juga mengesankan. Sepanjang laga, kiper yang bermain untuk FC Dallas tersebut mencatatkan 3 penyelamatan tertinggi di antara kedua tim. Selain itu, ia juga berhasil mengamankan 3 umpan silang dari lawan, sebuah catatan impresif yang menegaskan kehebatannya dalam mengontrol area gawang. Dibandingkan dengan kiper Arab Saudi, Mohamed Al-Owais, yang hanya mencatatkan 1 penyelamatan, kontribusi Paes jelas terasa lebih signifikan. Lini depan timnas Indonesia sangat bergantung pada sosok Ragnar Oratmangun, yang menjadi motor serangan dan ancaman konstan bagi pertahanan Arab Saudi. Oratmangun mencatatkan total 4 tembakan sepanjang laga tertinggi di antara semua pemain. Selain itu, ia juga berhasil mengirimkan 3 umpan berbahaya ke area kotak penalti, yang turut menambah tekanan pada lini belakang Arab Saudi. Gol pembuka yang dicetak Oratmangun bukan hanya menggambarkan ketajamannya di depan gawang, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pemain serba bisa. Selain aktif menyerang, winger FCV Dender ini juga terlibat dalam aspek defensif, dengan mencatatkan 2 tackle dan 2 sapuan yang menunjukkan komitmen penuh dalam membantu tim baik dalam menyerang maupun bertahan. Sebagai kapten baru timnas Indonesia, Jay Izzes menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Bek tengah yang bermain untuk Venezia ini tampil solid dalam mengawal pertahanan dan berperan besar dalam membangun serangan dari lini belakang. Izzes mencatatkan 25 umpan sukses dengan tingkat akurasi mencapai 96%, menandakan ketenangan dan kecerdasannya dalam mendistribusikan bola di bawah tekanan. Selain kontribusi ofensifnya, Izzes juga tampil luar biasa dalam aspek defensif. Ia mencatatkan 6 kali intercept tertinggi di antara semua pemain di lapangan serta menambah 4 sapuan penting untuk menghentikan serangan-serangan berbahaya dari Arab Saudi. Dengan kombinasi ketangguhan dan kecerdasan taktiknya, Izzes sekali lagi membuktikan mengapa ia layak menyandang ban kapten. Laga melawan Arab Saudi ini menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Meskipun hanya membawa pulang 1 poin, performa beberapa pemain kunci seperti Maarten Paes, Ragnar Oratmangun, dan Jay Izzes memberikan harapan besar bagi masa depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan statistik yang mentereng dan kontribusi signifikan dari para pemain, timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk terus melaju di babak-babak selanjutnya. Perjalanan masih panjang, tetapi jika para pemain dapat mempertahankan level performa seperti ini, tim Garuda berpeluang besar untuk mencatat sejarah dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.